Penghitungan rakyat dan hukumannya. Murka Tuhan menyala-nyala lagi terhadap orang Israel. Ia mempengaruhi Daud melawan mereka. Firman-Nya, "Pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda." Lalu kata raja kepada Yoab dan para kepala pasukan yang bersama dia, "Pergilah berkeliling ke segenap suku Israel, dari Dan sampai Beersheba. Lakukanlah penghitungan di antara rakyat, supaya aku tahu jumlah mereka." Yoab berkata kepada raja, "Kiranya Tuhan Allahmu menggandakan jumlah rakyat 100 kali lipat, dan mata tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa tuanku menghendaki hal ini?" Namun titah raja kepada Yoab dan para kepala pasukan tetap harus dilaksanakan. Yoab dan para kepala pasukan lalu pergi dari hadapan raja untuk melakukan penghitungan di antara rakyat Israel. Mereka pun menyeberangi sungai Yordan, lalu mulai dari Aroer dan kota yang terletak di tengah-tengah lembah ke arah Gad dan Yaeser. Kemudian sampailah mereka ke Gilead dan ke Kades di negeri orang Het. Selanjutnya mereka sampai ke Dan. Lalu dari Dan memutar ke arah Sidon. Kemudian sampailah mereka ke Tirus, kota benteng, serta ke semua kota orang Hewi dan orang Kanaan. Lalu berakhir di Beersheba, di selatan Yehuda. Demikianlah mereka pergi mengelilingi seluruh negeri itu dan kembali ke Yerusalem setelah 9 bulan 20 hari. Yoab melaporkan hasil penghitungan rakyat kepada raja. Di antara orang Israel, ada 800.000 orang yang siap perang, yang dapat menghunus pedang, dan 500.000 orang Yehuda. Tetapi gundahlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Kata Daud kepada Tuhan, "Aku sangat berdosa karena telah melakukan hal ini. Sekarang ya Tuhan, singkirkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab aku telah bertindak sangat bodoh." Ketika Daud bangun pagi harinya, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, pelihat Daud. "Pergilah, katakan kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 hal kuperhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu darinya, dan aku akan melakukannya untukmu." Lalu Gad datang kepada Daud dan memberitahukan kepadanya dengan berkata, "Apakah 7 tahun kelaparan akan menimpa engkau di negerimu, atau 3 bulan engkau melarikan diri dari hadapan lawanmu yang mengejarmu, atau 3 hari sampar di negerimu? Sekarang pertimbangkanlah sungguh-sungguh jawaban apa yang harus kusampaikan kepada dia yang mengutus aku." Jawab Daud kepada Gad, "Aku merasa sangat susah. Biarlah kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besarlah belas kasihannya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Tuhan pun mendatangkan sampar atas orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditentukan. Matilah 70.000 orang dari bangsa itu, dari Dan sampai Beersheba. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke arah Yerusalem untuk memusnahkannya, Tuhan menyesal atas malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang sedang memusnahkan bangsa itu, "Cukup sudah, turunkan tanganmu." Waktu itu malaikat Tuhan berada dekat tempat pengirikan milik Arauna orang Yebus. Daud berkata kepada Tuhan ketika ia melihat malaikat yang sedang menulahi bangsa itu, "Aku sendirilah yang berdosa, aku sendirilah yang bersalah. Tetapi domba-domba ini, apakah yang telah dilakukan mereka? Biarlah kiranya tangan-Mu menimpa aku dan kaum keluargaku." Mezbah didirikan dan tulah berhenti. Pada hari itu, Gad datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Pergilah, dirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan milik Arauna orang Yebus." Daud pun pergi sesuai dengan perkataan Gad, seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Arauna memandang ke bawah,
Ia melihat raja beserta pegawai-pegawainya mendatanginya. Arauna pun keluar lalu sujud kepada raja dengan muka sampai ke tanah. Arauna bertanya, "Untuk apakah tuanku raja datang kepada hambanya ini?" Jawab Daud, "Untuk membeli tempat pengirikan ini darimu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat." Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, "Baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Inilah lembu-lembu untuk kurban bakaran, juga papan-papan pengirik dan perangkat kuk lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini ya raja, Arauna berikan kepada raja." Arauna berkata pula kepada raja, "Kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu." Tetapi kata raja kepada Arauna, "Jangan, aku benar-benar mau membelinya darimu dengan suatu harga. Aku tidak akan mempersembahkan kepada Tuhan Allahku kurban bakaran dengan cuma-cuma." Lalu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu seharga 50 shikal perak. Di sana Daud mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan kurban bakaran serta kurban keselamatan. Tuhan pun mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah berhenti menimpa orang Israel. Hukuman atas penghitungan rakyat. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia mempengaruhi Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan para pemuka rakyat, "Pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan. Kemudian bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka." Jawab Yoab, "Kiranya Tuhan menggandakan rakyatnya 100 kali lipat dari yang ada sekarang, ya tuanku raja. Bukankah mereka sekalian hamba-hamba tuanku? Mengapa tuanku menuntut hal ini? Mengapa hal itu harus menjadi kesalahan yang ditanggung oleh orang Israel?" Namun, titah raja itu tetap harus dilaksanakan oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Dari seluruh Israel, ada 1.100.000 orang yang dapat menggunakan pedang, dan dari Yehuda ada 470.000 orang yang dapat menggunakan pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak didaftarkannya di antara mereka, sebab titah raja itu sangat memuakkan bagi Yoab. Di mata Allah pun titah itu jahat, sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Sekarang singkirkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab aku telah bertindak sangat bodoh." Tetapi Tuhan berfirman kepada Gad pelihat Daud, "Pergilah katakan kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 hal kuperhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu darinya, dan aku akan melakukannya kepadamu." Lalu Gad datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, pilihlah 3 tahun kelaparan, atau 3 bulan melarikan diri dari hadapan lawan-lawanmu, sementara pedang musuh-musuhmu menyusulmu, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni sampar, ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Sekarang pertimbangkanlah jawaban apa yang harus kusampaikan kepada dia yang mengutus aku." Jawab Daud kepada Gad, "Aku merasa sangat susah. Biarlah aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar belas kasihannya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Lalu Tuhan mendatangkan sampar atas orang Israel, dan tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya. Ketika malaikat itu hendak memusnahkannya, Tuhan melihatnya dan menyesal atas malapetaka itu. Berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, "Cukup sudah, turunkan tanganmu." Waktu itu malaikat Tuhan sedang berdiri dekat tempat pengirikan milik Ornan, orang Yebus.
Ketika Daud melayangkan pandangnya, ia melihat malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit, dengan pedang terhunus di tangannya yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu Daud dan para tua-tua bersujud dengan berpakaian kain kabung. Berkatalah Daud kepada Allah, "Bukankah aku yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan? Tetapi domba-domba ini, apakah yang telah dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah menimpa umatmu dengan tulah." Mezbah didirikan dan tulah berhenti. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan milik Ornan orang Yebus itu. Daud pun pergi sesuai dengan perkataan Gad yang disampaikannya demi nama Tuhan. Ketika berpaling, Ornan melihat malaikat itu. Keempat anaknya yang bersama dia lalu menyembunyikan diri. Saat itu ia sedang mengirik gandum. Daud sampai ke tempat Ornan. Ketika Ornan mengangkat mukanya dan melihat Daud, ia keluar dari tempat pengirikan. Kemudian sujud kepada Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Berkatalah Daud kepada Ornan, "Berikanlah kepadaku tempat pengirikan ini, supaya aku mendirikan di sini mezbah bagi Tuhan. Berikanlah ini kepadaku dengan harga penuh, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat." Jawab Ornan kepada Daud, "Ambillah dan silakan lakukan apa yang tuanku raja pandang baik. Lihatlah, aku berikan lembu-lembu ini untuk kurban bakaran, dan papan-papan pengirik ini untuk kayu bakar, dan gandum untuk kurban sajian. Semuanya itu kuberikan." Tetapi kata Raja Daud kepada Ornan, "Jangan, aku benar-benar mau membelinya dengan harga penuh, sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan dan mempersembahkan kurban bakaran dengan cuma-cuma." Lalu Daud membayar kepada Ornan emas seberat 600 shikal untuk tempat itu. Di sana Daud mendirikan mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan, serta memanggil Tuhan. Tuhan menjawab dia dengan api yang turun dari langit ke atas mezbah kurban bakaran itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada malaikat itu supaya mengembalikan pedangnya ke dalam sarungnya. Pada waktu itulah Daud mempersembahkan pula kurban di sana. Ketika ia melihat bahwa Tuhan telah menjawab dia di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Kemah suci yang dibuat Musa di padang gurun dan mezbah kurban bakaran pada waktu itu ada di tempat pemujaan di Gibeon. Tetapi Daud tidak berani pergi ke sana ke hadapan Allah untuk mencari petunjuknya, sebab ia takut pada pedang malaikat Tuhan itu. Lalu Daud berkata, "Disinilah rumah Tuhan Allah, dan disinilah mezbah untuk kurban bakaran umat Israel." Persiapan untuk mendirikan bait suci. Daud menyuruh mengumpulkan para pendatang yang ada di negeri orang Israel, lalu menugaskan para pemotong batu untuk menyediakan batu-batu yang dipotong guna mendirikan rumah Allah. Daud juga menyediakan banyak sekali besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang, dan untuk penyangga-penyangga juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya, dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya, sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Pikir Daud, "Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman. Padahal rumah yang akan didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi ternama dan termegah di segala negeri. Sebab itu, baiklah aku mengadakan persediaan baginya." Lalu Daud mengadakan persediaan sangat banyak sebelum kematiannya. Kemudian ia memanggil Salomo anaknya, dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Kata Daud kepada Salomo, "Anakku, aku sendiri bermaksud mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku.
Tetapi firman Tuhan datang kepadaku, sangat banyak darah telah kau tumpahkan dan telah kau lakukan peperangan besar. Engkau tidak boleh mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Sesungguhnya seorang putra akan lahir bagimu, ia akan menjadi seorang yang hidup tentram. Aku akan mengaruniakan ketenteraman kepadanya dari segala musuh di sekelilingnya. Salomo akan menjadi namanya. Damai sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Dialah yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapanya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Sekarang, hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau, sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Hanya biarlah Tuhan memberikan kepadamu akal budi dan pengertian, dan membuat engkau memerintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Dengan demikian engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan kecut hati. Lihatlah, sekalipun dalam kesusahan aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan 100.000 talenta emas, 1.000.000 talenta perak, sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Kayu dan batu pun telah kusediakan, tetapi hendaklah engkau menambahnya lagi. Lagi pula engkau mempunyai banyak sekali pekerja, baik pemotong-pemotong batu, tukang-tukang batu dan kayu, maupun orang-orang yang terampil dalam segala jenis pekerjaan. Emas, perak, tembaga, dan besi yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja, Tuhan menyertai engkau. Lalu Daud memberi perintah kepada semua pembesar Israel itu untuk membantu Salomo putranya. Katanya, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan ketenteraman kepadamu di segala penjuru? Sungguh, ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Sekarang, arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perlengkapan kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur, nyanyian untuk penahbisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menyelamatkan hidupku sehingga aku tidak turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Ketika aku hidup sentosa, aku pernah berkata, aku tak akan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, barulah aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon belas kasihan. Apakah untungnya jika nyawaku dicabut? Kalau aku turun ke dalam liang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Ratapanku telah Kau ubah menjadi tarian gembira, pakaian kabungku Kau tanggalkan,
Pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan tidak berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu.